Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa menerapkan 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti ada sebuah proyek untuk kalian, yaitu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang mana alat dan bahannya bisa kalian temui dalam lingkungan sekitar. Nah, pasti kalian pernah kan mengkonsumsi yang namanya tempe, tape, nata de coco, dan yogurt. Makanan-makanan tersebut merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional. Kira-kira apa saja ya penerapan bioteknologi konvensional maupun modern dalam kehidupan sehari-hari? Simak videonya ya. Bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip serta rekayasa terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk mengembangkan dan menghasilkan suatu produk. Penerapan bioteknologi sangat membantu kehidupan manusia. Kini, bioteknologi telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti bidang pangan, medis, pertanian, industri, perairan, dan kehutanan. Penerapan bioteknologi dalam bidang pangan ada banyak sekali dan sebelumnya sudah disebutkan. Bioteknologi dalam bidang pangan ini diantaranya yaitu tempe, tape, keju, roti, kecap, dan masih banyak lagi. Bidang selanjutnya yaitu bidang pertanian dan kehutanan. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian dan kehutanan juga sangat beragam. Di antaranya yaitu jenis kedelai yang mempunyai ketahanan terhadap herbisida, tomat hasil manipulasi genetik yang tahan lama, dan jagung yang kebal terhadap serangga. Selain itu, dalam bidang kehutanan yaitu metode kultur jaringan. Bidang selanjutnya yaitu bidang kesehatan. Dalam bidang ini banyak dimanfaatkan untuk teknik rekayasa genetika. Di antaranya yaitu produksi hormon insulin dengan bantuan bakteri, penemuan vaksin, dan dimanfaatkan untuk antibodi monoklonal. Dari penerapan bioteknologi tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari penerapan bioteknologi antara lain menghasilkan produk makanan yang inovatif dengan memanfaatkan bantuan bakteri dan jamur. Proses ini biasanya disebut sebagai fermentasi. Selanjutnya, membantu untuk menciptakan tanaman yang bersifat kebal terhadap hama dan menghasilkan penemuan baru dalam bidang medis seperti berbagai jenis obat dan vaksin. Bioteknologi juga memiliki dampak negatif, di antaranya memicu hilangnya plasma nutfah karena yang digunakan hanya makhluk hidup yang unggul saja, mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan mengganggu aktivitas otak khususnya pada produk makanan yang mengandung alkohol seperti anggur dan air tape. Setelah mengetahui penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang, kalian akan membuat salah satu produk bioteknologi. Di sini, Ibu akan menjelaskan mengenai proses pembuatan yogurt. Disimak baik-baik ya videonya. Sebelum membuat produk bioteknologi, kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, antara lain panci dan pengaduknya,
wadah yang ada tutupnya, corong, termometer, susu UHT, yogurt plain atau Greek yogurt. Pertama, tuang susu ke dalam panci. Lalu hidupkan kompor. Susu dipanaskan. Ingat, jangan sampai mendidih ya. Kita ukur suhu. Setelah susu agak hangat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, lalu tambahkan yogurt plain atau Greek yogurt ke dalam susu sebanyak 2 sendok. Kemudian yogurt dimasukkan ke dalam wadah dengan menggunakan corong agar yogurt tidak mengenai dinding wadah. Setelah itu wadah ditutup dengan rapat. Dilakukan inkubasi selama kurang lebih 8-10 jam. Ini berfungsi untuk proses fermentasi bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Setelah diinkubasi selama semalam, kita buka hasil pembuatan yogurt. Di sini kemarin susu yang digunakan agak encer. Setelah difermentasi dengan bantuan bakteri, ini agak mengental. Nah, itu tadi video proses pembuatan bioteknologi konvensional. Kalian bisa membuat produk lainnya yang alat dan bahannya bisa kalian jumpai di lingkungan sekitar. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.